Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita kitab Daqaiqul Akhbar yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, yang pada malam hari ini kita telah sampai pada pembahasan bab yang ke-12. Pada bab yang ke-12 ini akan menjelaskan fi dzikril musibati 'alal mayyit, yaitu musibah yang akan terjadi kepada orang yang telah meninggal dunia. Ruwiya fil khabari, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, annaman, sesungguhnya seseorang usibah, yang diberi musibah. Siapa orang bimusibatin, dengan satu musibah, fa kharaqa biha sauban, kemudian mengoyak-ngoyak biha, karena sebab musibah itu, sauban, terhadap pakaiannya, au daraba biha sadran, atau memukul-mukul karena sebab mendapat musibah itu, sadran, terhadap dadanya, faka'an nama akhadar rumha, maka diumpamakan orang itu telah mengambil tombak, wa haraballahu ta'ala, dan dia menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud hadis ini adalah ketika kita mendapatkan musibah kematian, misalnya ada keluarga kita meninggal, suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau kerabat kita, kemudian kita mengekspresikan kesedihannya itu secara berlebih-lebihan, di antaranya sampai mengoyak-mengoyak pakaian, mukul-mukul badan. Itu kata Rasulullah, dia itu sama saja dia menyatakan perang kepada Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan kita tidak boleh sedih dengan musibah yang kita alami, karena memang itu sudah sunnatullah. Ketika seseorang itu kehilangan pasti sedih. Tetapi di dalam agama kita tidak diperbolehkan berlebih-lebihan. Kalau sekedar sedih karena kematian tanpa kita melakukan sesuatu yang berlebihan, itu tidak apa-apa, Pak. Justru kalau kita kehilangan keluarga yang kita cintai, kemudian kita tidak merasa sedih, justru itu salah gitu. Dipertanyakan sayangnya dia kepada keluarganya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika berlebih-lebihan. Di dalam hadis lain juga dijelaskan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sawwada baban aw thiyaban indal musibati aw daraba dukkanan aw kasura syajaratan aw qata'a sya'ratan bana lahu bi kulli sya'ratin baitum finnar.
wala yaqbalullahu ta'ala anhu sarfan wala adlan madama dzalika sawadu ala babihi. Rasulullah bersabda pula, barang siapa sawwada baban, yang mengecat pintu rumahnya menjadi hitam, au siyaban, atau pakaiannya menjadi hitam, indal musibati, ketika mendapat musibah. Karena dulu di zaman jahiliyah itu Pak, kalau ada keluarga meninggal, kebudayaan orang jahiliyah itu rumahnya dicat, pintunya itu dicat hitam. Begitupun pakaiannya itu yang awalnya putih dirubah warna menjadi hitam. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Maka dilarang oleh Rasulullah kita umatnya ini. Kalau memang kebetulan ada keluarga kita meninggal, kita bertakziah pakai baju hitam, tidak apa-apa. Tetapi jangan dijadikan keyakinan bahwa harus baju hitam. Kan ada kadang orang kalau bertakziah itu kita disuruh baju hitam, seolah-olah itu sebuah kewajiban. Tidak. Kalau kebetulan tidak apa-apa kita baju hitam. Artinya tidak wajib kita ketika bertakziah kepada orang yang meninggal itu harus baju hitam, tidak. Justru yang meyakini seperti itu adalah orang-orang jahiliyah, kata Rasulullah. Jadi bajunya diwarnakan hitam, pintu rumahnya dicat menjadi hitam ketika ada keluarganya yang meninggal. Au daraba dukkanan. Kalau punya toko, orang jahiliyah dulu itu tokonya itu dipukul-pukul kalau lagi dapat musibah, ditinju dan sebagainya. Au kasura syajaratan, atau dia merusak pohon. Au qata'a sya'ratan, atau memotong-motong rambut. Saking kesalnya, seolah-olah tidak menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada kayu ditendang-tendang, dipatah-patahkan, rambutnya yang bagus-bagus digunting sembarangan, dirusak-rusak. Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, oleh umatnya ini, oleh kita ini, bana lahu bi kulli sya'ratin baitun finnar, maka Allah akan membangunkan bagi orang itu dari setiap helai rambut yang digunting karena kekesalan keluarganya yang meninggal itu, satu rumah finnari, di dalam neraka. Satu rambut, kalau yang digunting 3.000 rambut. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Karena memang musibah itu adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu ancamannya, wala yaqbalullahu taala minhu sarfan wala adlan. Dan Allah tidak akan menerima terhadap ibadah-ibadah wajibnya, wa adlan, dan ibadah-ibadah sunnahnya. Madama dzalika sawadu ala babihi, selagi warna hitam itu tetap di pintu rumahnya itu. Tadi di depan kan dijelaskan orang jahiliyah itu kalau keluarganya meninggal dicat pintu rumahnya menjadi hitam. Jadi selama pintu rumah itu tetap hitam warnanya dari cat itu, selama itu pula Allah tidak menerima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Selanjutnya ancamannya apa? Wa dayyaqallahu, dan Allah akan menyempitkan kubrahu, terhadap kubur orang tersebut. Wa syaddada alaihi hisabuhu, dan Allah pula akan memberatkan terhadap hisabnya, perhitungan amalnya nanti di akhirat. Wa la'anahu, dan akan melaknat terhadap orang itu
kullu malakin fis sama'i wal ardi, setiap malaikat-malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Wa kutiba alaihi alfu khati'atin, dan akan disandangkan kepadanya, akan dicatat untuknya alfu khati'atin, 1000 kejelekan. Wa qama min qabrihi uryanan, dan dia akan bangun dari kuburnya kelak uryanan, itu dalam keadaan telanjang, tidak ada penutup auratnya sama sekali. Itu ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang yang menyikapi terhadap kematian orang yang kita cintai itu secara berlebih-lebihan. Waman kharaqa 'alal musibati jaibahu, dan barang siapa yang mengoyak-koyak 'alal musibati, karena mendapatkan musibah kematian yang dimaksud, jaibahu, terhadap kocek bajunya, kantong bajunya, kharaqallahu dinahu, maka Allah juga akan mengkoyak-koyak, mencabik-cabik terhadap agama orang itu. Wa in latama khaddan, dan apabila dia memukul, menempeleng khaddan terhadap pipinya. Ini kan ada orang kadang kesal, pipi sendiri ditempeleng ini. Au khadasha wajhan, atau dia mencakar-cakar mukanya. Haramallahu ta'ala alaihi, maka Allah mengharamkan terhadap orang ini an-nadru ila wajhihil karim, bisa memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan ada 3 golongan manusia yang tidak bisa melihat wajah Allah dan wajah Rasulullah. Nah, di sini ini termasuk juga yang nanti tercegah untuk dapat memandang wajahnya, zatnya Allah, itu adalah orang yang ketika menghadapi keluarganya yang meninggal kemudian dia berekspresi yang berlebih-lebihan, nempelin pipinya, mencakar-cakar mukanya. Nah, itu diharamkan nanti memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis, idza mata ibnu Adam, ketika telah meninggal seorang anak cucu Adam, wajtama'atis siyahu fi darihi, dan kemudian berkumpullah orang-orang yang berteriak fi darihi, di rumahnya. Kalau siyah dari lafaz soha, berteriak, dia tidak menerima, berteriak sambil ngomel loh. Sambil ngomel, kan ada orang kadang berteriak sambil gerutu dia. Soha. Yakumu minkal mautu ala babin. Jadi ketika ada keluarga kita meninggal, terus kita di dalam keluarga itu semuanya nangis berlebih-lebihan, menjerit-jerit segala macam. Seperti yang dijelaskan di depan tadi. Apa yang akan terjadi ini? Yakumu malakul mauti ala babidarihi, malaikat maut akan berdiri di pintu rumah itu, di rumah tempat musibah itu. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, lihaula'i, kepada orang-orang itu yang saling menjerit-jerit tadi itu, ma hadas siyahu, apa kita ini bah jerit-jerit. Nah, gitu kalau bahasa gitu. Ma hadas siyah, ditanya oleh malaikat maut,
fa wallahi ma naqastu min ahadin minkum umran. Demi Allah, kata malaikat maut, aku tidak akan pernah mengurangi dari salah satu kalian itu umran di dalam umur kalian. Wala rizqan, aku juga tidak mengurangi rizki kalian. Artinya ketika telah dicabut oleh malaikat maut, berarti jatah umur di dunianya sudah habis, jatah rezekinya juga sudah habis. Kalau jatah rezeki kita di dunia masih, kita tak akan pernah mati bila pun, Pak. Biarpun dilibas truk sekalipun tak akan mati gitu. Tapi kalau jatah rezeki di dunia kita memang udah habis, duduk gini pun kita bisa mati. Itu karena umur itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wala zalamtu ahadan. Jadi kata malaikat maut, aku juga tidak zalim minkum, salah satu kalian. Wa in kana siyahukum minni, dan apabila ada jeritan kalian itu semua minni kepadaku, kalau tujuan kalian yang menangis-nangis menjerit berlebihan itu, kata malaikat maut, itu tujuannya karena kesal kepadaku karena aku telah mencabut nyawa orang yang kalian cintai, itu fa'ana abdun ma'murun, ketahui oleh kalian aku juga hamba Allah, ma'murun yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya diperintah Allah menjalankan tugas. Wa in kana minal mayyiti, dan apabila yang kalian tangisi itu, yang kalian jerit-jerit tadi itu, yang kalian kesal itu adalah karena keluarga kalian yang meninggal itu, fahuwa makhurun, kata malaikat maut, ketahuilah bahwa dia ini memang sudah waktunya, sudah dipaksa untuk terlepas ruh dari badannya, sudah sampai ajalnya. Wa in kana minallahi ta'ala, dan ketika kalian kesal, tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala, fa antum jahiluna, maka sesungguhnya kalian itu, kata malaikat maut, jahiluna adalah orang-orang yang bodoh. Billahi, kepada Allah taala, fa wallahi, demi Allah, inna li fikum audatan summa audah. Demi Allah, sesungguhnya aku ini fikum, kepada kalian semua, audatan, itu akan kembali, summa audah, dan juga tetap akan kembali. Kalian mau kesal mau tidak, tetap, kata malaikat maut, ketika diperintah Allah, siapa yang sudah sampai ajalnya, maka akan aku datang dan aku cabut. Percuma kalian berlebih-lebihan di dalam menyikapi kematian itu, kata malaikat maut seperti itu. Jadi dari penjelasan bab ini, apa tidak boleh kita sedih, Pak? Boleh, silakan. Karena Rasulullah sendiri pernah ketika Sayyidina Ibrahim, putra beliau, meninggal, beliau menangis, meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, sahabatnya, kenapa engkau menangis ya Rasul? Ya Abdurrahman bin Auf, mata ini memang untuk menangis. Artinya menangis, sedih kepada keluarga kita yang meninggal itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita berlebih-lebihan dalam menangis, seperti yang jelaskan di depan tadi, nampar-nampar pipi, mukul-mukul dada, ada apapun ditendang, nemu gelas nendang gelas, nemu piring nendang piring. Nah, yang macam itu yang tidak boleh, Pak. Kalau sedih itu boleh dalam agama, tetapi kalau berlebih-lebihan itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi bab 12 kita selesai, nanti masuk kepada bab 12 yang secara spesifik. Nanti bab 13 ini akan menjelaskan fi dzikril buka ya alal mayyiti, menjelaskan tentang bagaimana sih nangis yang boleh itu menurut Rasulullah, bagaimana nangis yang tidak boleh menurut Rasulullah ketika menghadapi
keluarga kita yang meninggal dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yaufiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.